Saudara, kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB di sejumlah daerah memicu gejolak dan penolakan massal warga. Tak hanya Pati, kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB juga terjadi di sejumlah daerah. Sementara pemerintah pusat menepis bahwa kenaikan pajak karena kurangnya anggaran dari pemerintah. Rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan alias PBB Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2 di Pati, Jawa Tengah hingga 250% memicu aksi protes oleh warga. Meski batal diberlakukan, namun warga terlanjur kecewa atas sikap Bupati Pati yang dinilai tidak pro rakyat. Tak hanya di Pati, di Bone, Sulawesi Selatan, unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB P2 sampai 300% juga berakhir ricuh. Dua kelompok mahasiswa HMI dan PMII cabang Bone terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Di Jombang, Jawa Timur, seorang warga memprotes naiknya pajak bumi dan bangunan hingga 200%. Ia akhirnya membayar PBB menggunakan uang koin. Bersama dengan sejumlah kerabatnya, warga desa Pulau Lor, Kabupaten Jombang ini membawa uang koin yang berada di dalam galon air mineral ke kantor Dinas Pendapatan Daerah. Uang ini digunakan untuk membayar pajak bumi dan bangunan rumahnya yang telah 2 tahun tidak dibayarnya. Oh ini untuk protes saja, untuk ini karena saya tidak punya uang. Ini adalah jalan anak saya mulai dari SMP. Nah ini lah, denda ini dihitung per bulan. Sampai berapa iya, akhirnya? Saya 2 tahun, kalau per bulan berapa? Saya keberatan dengan ini adanya jatuh tempo. Andai kata saya tidak bisa membayar, ya kan? Dengan adanya ini, tak suruh beli rumah saya. Sementara itu kenaikan PBB hingga 200% akan kembali dikaji. Bupati Jombang mengklaim tidak menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ia bilang hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan pada tahun 2023 lalu. PBB P2 itu berdasarkan hasil pada tahun 2023. Sudah berjalan di tahun 2004 dan 2005. Kami hanya menjalankan. Apabila masa keberatan pun stimulus pasti akan diberikan potongan. Dan coba lebih dari 16.000 orang minta pengurangan. Dan itu dilaksanakan. Bahkan kami membentuk tim khusus untuk penanganan pengaduan masyarakat. Kami tidak pernah menaikkan pajak. Kami hanya menjalankan apa yang dijalankan di tahun 2024. Ramainya kenaikan PBB di sejumlah daerah direspons oleh pemerintah. Mensesnek Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa kenaikan pajak daerah terjadi karena kurangnya anggaran dari pemerintah pusat. Penyebabnya karena itu bukan ya, itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya. Bahkan di Kabupaten Pati dengan kabupaten di sebelahnya yang bersebelahan dengan Kabupaten Pati pun juga berbeda. Jadi bukan, menurut pendapat kami bukan karena itu. Kalaupun ada rencana atau kebijakan kenaikan PBB di daerah masing-masing. Kami kemarin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya, tidak sebenarnya, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah. Tapi bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah disitulah kemudian kita berkoordinasi sangat intens. Sementara itu anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Abdul Holik mendorong adanya dialog antara masyarakat dan pemerintah. Holik mengaku adanya tantangan fiskal yang memberatkan bagi daerah. Namun menurutnya pemerintah daerah tetap harus berdialog dengan warga untuk mencari solusi. Kita menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah, memang ada tantangan fiskal yang sekarang cukup berat buat daerah. Tetapi kita berharap tidak kemudian menjadi alasan untuk menaikkan pajak yang kemudian memberatkan masyarakat. Kalaupun ada, tentu harus melalui proses dialog dengan masyarakat dan bertemu pada angka-angka yang bisa diterima oleh masyarakat. Kenaikannya proporsional, bisa meningkatkan pendapatan daerah, tapi tidak membebani masyarakat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebijakan yang menyentuh kepentingan langsung warga, seperti pajak, memerlukan komunikasi terbuka dan pelibatan publik sejak awal. Tanpa itu, kebijakan yang secara hukum sah dapat memicu penolakan massal
dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Tim Liputan, Kompas TV.